Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai basic ya. Basic tentang Microsoft Excel. Nah, ini bawa pakai Microsoft Excel 2010. Kalian bebas pakai versi berapapun, versi yang terbaru 2013 atau 2019 juga sama aja lah. Fiturnya nggak terlalu berbeda untuk pembelajaran kali ini. Nah, sekarang kita akan, ini Bapak besarin dulu ya, sedikit. Nah, di sini ada disebut dengan cell, nih cell yang ini ya. Bapak klik di cell, kemudian ada kolom dan ada baris. Yang baris yang 1, 2, 3, 4, kolom A, B, C, D. Nah, kita pertama belajar dulu tentang ini ya, kursornya dulu nih. Nah, ini misalkan kita bikin di sini ya, di sel ini. Nah, ini disebutnya sel C4. Kenapa? Dia ada di C, barisan keempat. Nih, di sini juga ada C4. Kita tuliskan misalkan nama. Nah, ini ya, nama. Nah, kursor pertama ini bentuknya sepertinya kalau kita taruh di tengah, kemudian dia kursornya akan berwarna putih, berbentuk plus ya, agak gemuk. Nah, kalau kita klik and drag, nah maka dia akan memblok ya, data. Nah, yang kedua, kalau kursornya kita taruh di bagian atas atau di bagian pinggir garis, nah maka dia akan berubah menjadi kurus hitam tinggi ya, kursornya berubah nih. Ini fungsinya untuk memindahkan, nah untuk menggeser-geser. Jadi nggak usah Ctrl C Ctrl V ya, copy paste nggak usah, atau cutnya nggak usah, cut paste nggak usah. Yang berikutnya, kursornya kita taruh di pojok kanan bawah nih, maka dia akan berubah kursornya menjadi plus, kurus, dan juga pendek nih. Kalau kita tarik, nah maka dia akan mengcopy data. Kalau digeser juga sama nih ke kanan ya. Nah, maka akan mengcopy data. Jadi nggak usah copy paste lagi. Ada copy paste yang lebih cepat di Excel ini. Oke, kita akan masuk ke studi kasus. Yang pertama, ini kita kasih judul dulu ya. Misalkan data diskon barang. Nah, kita buat di sini aja ya. Kita kasih enter. Di A3 kita buat nomor. Kemudian apa nih? Nama barang, harga, diskon, kemudian total diskon. Nah, kalau seperti ini dia nggak rapi ya. Kita bisa geser-geser nih, misalkan A sama B nih, kolom A sama B kita geser. Nah, ini juga sama, B sama C kita bisa geser-geser. Atau di double klik juga bisa. Nah, kalau double klik dia akan mengikuti besaran tulisannya, jadi auto. Oke, sekarang kita buat penomoran. Nah, karena ini Excel pengolah angka, jadi penomorannya bisa otomatis ya. Misalkan pertama kita ketik angka 1, enter, kemudian angka 1 ini, si kursornya taruh di pojok kanan bawah nih. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, nanti di bawah sini akan ada kotak kecil. Kalau kita klik, kita pilih fill series. Nah, maka akan muncul berurutan ya, nomor yang berurutan. Nah, ada yang lebih mudah lagi supaya kita tahu sampai mana kita mendapatkan angkanya. Kita ketik dulu angka 1 dan 2. Kemudian kita blok. Nah, kemudian kursornya taruh di pojok kanan bawah. Kemudian tarik ke bawah. Nah, nanti di pinggirnya akan terlihat nomor ya, 3, 4, dan seterusnya. Misalkan kita akan buat 10 nih. Nah, ini akan kelewat nih sampai sini. Nah, jadi kan pas ya. Penomorannya 1 sampai 10. Kemudian kita buat nama barang ya. Nama barangnya misalkan kita bikin ini aja lah. Bikin fashion aja ya. Celana panjang misalkan. Celana pendek. Baju sini, jaket, sweater, kaos kaki, sepatu, sandal, topi misalnya. Kita kasih harga ya.
kaos harganya 5.000 misalkan. Nah, ini untuk penomoran ini jangan pakai RP dulu ya, ataupun pakai titik koma nanti jangan ini pakai formatting. Misalkan seginilah. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kemudian Pak, gimana supaya si ininya bisa pakai rupiah? Nah, ini kita bisa blok. Nah, kemudian kita pakai ini di bagian home, menu home, kemudian di number. Nah, ini bisa kita pakai akunting atau currency. Nah, kalau misalkan di komputer kalian dolar, nah ini kita bisa pakai more number format. Oke, more number format. Kemudian pilih accounting, kemudian cari desimalnya RP. Cari sampai bawah. Biasanya ada di bagian NMB berurutan nih. Nah, ini ada RP Indonesia, pasti ada. Nanti kalau desimalnya 2 kan ada gini ya, 0,00. Kalau mau dihilangkan, tinggal hilangkan aja, jadi 0. Oke, nah, kenapa jadi pagar-pagar misalkan ya? Kalau pagar gini berarti ini kurang besar nih. Nah, ya kita bisa perlebar lagi. Kemudian kita buat diskon, misalkan diskonnya berapa ya? 0,1, 0,2, 0,3, 0,15, 0,25, 0,15, 0,1. Nah, akan diskon seperti ini. Kita bisa buat dalam persen ya. Ini bisa kita blok. Kemudian di atas ini ada persen nih, bagian number ya. Persen. Nah, maka kelihatan nih 10%, 20% si apa nih diskonnya ya. Nah, kemudian berapa sih diskon, total diskonnya? Nah, kita kalikan aja ya. Nah, untuk di Excel ini setiap rumus itu menggunakan sama dengan depannya. Nah, sama dengan, kemudian 75.000-nya tinggal klik. Nah, maka akan muncul C4 sini ya. Kemudian kali itu menggunakan tanda bintang. Untuk tambah nanti pakai plus, kurang pakai min ya. Pembagian pakai garis miring. Ya, dikali diskonnya ini. Klik enter. Nah, maka akan muncul 7.500. Nah, kalau misalkan ke bawahnya ini nggak usah dipakai rumus lagi. Kalau pakai rumus lagi lama. Ya, kita bisa di copy aja. Seperti biasa ya. Di pojokan bawah kursornya, kemudian tarik ke bawah. Nah, ini diskonnya. Sama, kita bisa pakai rupiah ya. Nah, ini. Kita hilangkan komanya. Ini. Nah, atau kalau yang akuntingnya nggak ada, bisa pakai more number format ya. Cari more number format. Oke, udah beres nih. Tinggal kita rapikan ya. Pertama data diskonnya dulu nih judulnya. Judulnya kita bold aja ya. Di bold, kita besarkan. Kemudian kita taruh ke tengah. Nah, untuk taruh ke tengah jangan digeser-geser seperti ini ya. Karena ini nggak presisi nanti kelihatannya. Jadi mending kita blok dari A sampai E di sini ya, sesuai dengan besaran si datanya. Setelah itu kita merger center. Nah, jadi kalaupun ini digeser, nah dia akan ikut sehingga dia lebih presisi. Nah, kemudian kecilin wajahnya. Nah, yang ini kita blok. Kemudian kita kasih tabel ya. Nah, ini pilih border, pilih yang all border. Nah, maka akan ada garis-garisnya. Nah, walaupun di sini udah ada garis, tapi kalau di print ini nggak akan ada garisnya. Ya, karena ini cuman batas aja. Ya, tapi ya kalau udah dikasih border, baru yang di print ini ada garisnya. Nah, ini atasnya ya, kita kasih bold. Kemudian kita taruh ke tengah. Boleh dikasih warna. Nah, seperti ini. Nah, penomorannya nih. Ini bisa kita kasih ke tengah. Nah, sekarang sudah terlihat lebih rapi.
Oke, itu aja ya untuk perkuliahan kali ini. Yang pertama nanti akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.